Shalom, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara semua dan keluarga saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan saat ini saya akan menyambung kembali sharing saya dari Mazmur 121. Dan pada saat ini kita akan memperhatikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-28, ayat ke-8 dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Demikian di sana berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita berada di dalam situasi yang masih belum berubah. Tetap dalam kondisi pandemik COVID-19. Dan di dalam bagian kedua ini dari sharing saya mau sharingkan bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan yang kita imani itu bukan hanya penolong kita yang saya sudah sharingkan di bagian yang lalu, tapi Tuhan juga adalah penjaga kita. Saudara, ketika kita mendengar istilah penjaga, kita mengingat seseorang yang bertugas untuk menjaga. Nah, tugas seorang penjaga adalah memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari orang yang dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari dan di sekitar kita, kita tidak asing lagi dengan yang namanya penjaga. Misalnya pada waktu kita mau ke mall, kita mesti melewati satu pintu. Dan di pintu itu ada penjaga-penjaga yang biasa kita kenal dengan security. Nah, kita harus melewati security itu. Kenapa? Karena kita harus melewati pemeriksaan untuk apa? Supaya orang-orang yang ke mall yang ada di dalam sana ada merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan. Ketika kita masuk di dalam komplek perumahan, kita juga harus melewati satu pintu yang dijaga oleh para penjaga atau security. Lalu kemudian ketika kita ke sekolah, kita mengantarkan anak ke sekolah, kita menjemput anak sekolah pulang di depan pintu gerbang sekolah, itu juga ada penjaga, security, yang bertugas apa? Memastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dari orang yang ada di bawah tanggung jawab dia. Nah, firman Tuhan memakai bahasa-bahasa yang sederhana untuk kita mengerti. Di bagian ini, pemazmur berkata, Tuhan adalah penjagaku. Di ayat yang pertama, pemazmur berkata, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ada dari Tuhan yang yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian di bagian yang kedua ini, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah penjaga kita. Saudara sekalian, hari-hari ini ada rasa kekhawatiran dan ketakutan yang besar di dalam setiap hati kita. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berhenti dan tidak menimbulkan korban lagi. Namun yang pasti adalah efek daripada semua ini, kondisi ekonomi semakin hari semakin berat rasanya. Penghasilan kita tidak bertambah.
pengeluaran semakin besar. Dan saat-saat ini kita sungguh-sungguh tidak mudah untuk menghadapi situasi ini. Dan sebagai manusia, saya percaya setiap kita dalam hati kita pasti muncul rasa khawatir, rasa takut, nanti akan seperti apa, dan adalah omong kosong kalau kita tidak pernah merasakan kekhawatiran hari-hari ini. Dan adalah omong kosong kalau kita tidak merasakan ketakutan hari-hari ini. Kenapa? Karena setiap kita adalah manusia. Tetapi saudara-saudara kekasih oleh Tuhan, di dalam kekhawatiran kita ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengatasi rasa khawatir kita dengan melihat kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita hanya melihat situasi ini, maka kita akan menjadi takut. Tapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada siapa yang kita percaya, maka di situ kita akan menemukan ada kekuatan-kekuatan baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita perlu melihat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena apa? Karena tidak ada penghiburan yang bisa, yang sanggup menghibur kita hari-hari ini. Karena tidak ada janji yang bisa kita pegang hari-hari ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan hari-hari ini. Karena tidak ada yang pasti. Kita benar-benar harus mengarahkan pandangan kita, iman kita, hati kita kepada Tuhan. Jika kita ingin menghadapi, mengalami, mengatasi kekhawatiran kita dalam hari-hari ini. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi di dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 8 tadi. Di ayat 5 pemazmur berkata, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu di sebelah kananmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dua istilah yang disebutkan oleh pemazmur di sini di dalam ayat 5, yaitu kata penjaga dan kata naungan. Kata penjaga dalam terjemahan bahasa Inggris adalah keeper. Kata keeper mengingatkan kita pada permainan sepak bola. Di dalam setiap klub sepak bola ada kipernya. Semakin hebat kipernya, semakin tinggi harganya. Dan tugas seorang kiper adalah memastikan agar gawangnya tidak kemasukan gol oleh lawannya. Dan pada umumnya kemenangan dan keberhasilan satu klub sepak bola dalam meraih medali itu sangat ditentukan oleh kipernya. Jika kipernya melakukan kesalahan, maka tim itu akan dibantai habis oleh lawan. Tapi jika kipernya adalah seorang kiper yang hebat, maka ada rasa aman para pemain yang lain karena kipernya hebat. Dan istilah kiper ini dipakai oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah kipermu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih hebat daripada kiper-kiper di dalam dunia ini. Tuhan lebih hebat daripada kiper-kiper klub-klub top di dunia. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dialah kiper terhebat bagi saudara dan bagi saya. Lalu ada kata kedua, naungan. Naungan itu artinya adalah tempat teduh, tempat berlindung, tempat kita berlindung. Nah, kedua istilah ini, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu, tempatmu berteduh.
itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa, bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan karena Tuhan adalah penjaga kita, naungan kita atau pelindung kita, tempat kita berlindung, maka kita akan mengalami beberapa hal di ayat-ayat yang berikutnya. Yang pertama, karena Tuhan adalah penjaga dan pelindung kita, maka hidup kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat ke-6 berkata, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa maksudnya? Apakah matahari atau bulan bisa menyakiti kita? Mari kita lihat terjemahan lain yang mengatakan demikian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, engkau takkan sakit karena matahari di waktu siang atau karena bulan di waktu malam. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, iklim di zaman pemazmur hidup dengan iklim kita di mana kita ada saat ini itu jauh berbeda sekali. Nah, kalau kita mengingat perjalanan bangsa pilihan Tuhan, orang-orang Israel, ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian di padang gurun, ayat Alkitab berkata, Tuhan berkata apa? Pada waktu siang ada tiang awan, pada waktu malam ada tiang api yang menyertai mereka. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tujuannya adalah agar mereka tidak kepanasan atau agar mereka tidak mengalami kedinginan. Tuhan melindungi perjalanan mereka. Dan di sini berkata, kita ada aman di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan adalah penjaga kita, karena Tuhan adalah keselamatan kita, karena Tuhan adalah naungan kita, maka kita aman dari segala kejahatan. Ayat ke-7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Apa maksudnya kecelakaan? Dalam terjemahan Inggris, istilah kecelakaan itu adalah jahat, kejahatan. Istilah diterjemahkan dengan kata all evil, kejahatan. Tuhan akan menjaga kita dari segala kuasa-kuasa kejahatan. Tuhan akan menjaga kita dari segala kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan hidup kita. Dan karena Tuhan adalah naungan kita. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Dan jikalau sesuatu terjadi pada kita, menimpa kita, itu karena Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu menimpa kepada kita dan menghadapi pergumulan, Tuhan juga berkata Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kita akan aman dalam perjalanan. Tuhan berkata di ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Pada waktu engkau keluar, Tuhan akan menjaga engkau. Pada waktu engkau keluar, Tuhan akan menjaga engkau. Pada waktu engkau masuk, Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga engkau sepanjang hidup kita. Dan yang terakhir, karena Tuhan adalah penjaga kita, naungan kita, maka kita aman selama-lamanya. Di ayat 8b, Dia berkata, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, penjaga, pelindung kita, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, keselamatan yang bersifat kekal bagi hidup kita. Jika Tuhan adalah penjaga kita, pelindung kita,
maka kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang begitu ajaib. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada jaminan keselamatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang sanggup menolong hidup kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dan bukan hanya Tuhan yang menjaga, menyertai, melindungi kita. Bahkan di bagian lain di dalam Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan di dalam Lukas pasal 12 ayat 7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, ingat, Tuhanmu hidup, Tuhanku hidup. Dia menciptakan langit dan bumi dan beserta dengan isinya. Dia bangkit dari kematian, Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut. Tuhan hidup dan Dia hidup di dalam hidup kita. Karena itu, jangan mematikan Tuhan yang hidup dalam hidup kita dengan kekhawatiran dan ketakutan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan memimpin hidupmu dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penjaga kami, Tuhan adalah pelindung kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang mengasihi, yang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau selalu menghibur kami. Di masa-masa yang sukar ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mendengarkan sharing firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, dimanapun saudara-saudara hamba-Mu ini berada, kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu. Berkati hidup mereka, berkati kebutuhan hidup mereka, berkati pekerjaan mereka yang masih mereka bisa kerjakan. Berkati juga Tuhan keluarga mereka, anak-anak, suami, istri, menantu, semua kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kami hari-hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau berjanji bahwa Engkau adalah pelindung kami dan penyelamat kami dan penjaga kami, tempat kami berlindung. Tuhan, berkati, lindungi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui video ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.